Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Rahmat dengan NIM 102224045 dari kelas Informatika 2A. Di sini saya akan memaparkan tentang jika dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu bentuk identitas nasional, tercerminkan dalam hal apa sajakah penggunaan identitas itu oleh warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu ada bahasa nasional, yaitu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Meskipun di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, tetapi bangsa Indonesia disatukan oleh bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bendera negara, yaitu sang merah putih. Bendera adalah sebagai salah satu identitas nasional karena bendera merupakan simbol suatu negara agar berbeda dengan negara lain. Seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 yang menyebutkan bahwa bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Warna merah dan putih juga memiliki arti bahwa merah yaitu berani dan putih artinya suci. Dan yang ketiga yaitu lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya pertama kali dimainkan pada Kongres Pemuda, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu yang dikarang oleh W.G. Rudolf Supratman ini dijadikan lagu kebangsaan. Dan yang keempat yaitu lambang negara, yaitu Pancasila. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila di sini yang dimaksud adalah burung Garuda yang melambangkan kekuatan bangsa Indonesia. Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki warna emas yang melambangkan kejayaan Indonesia. Dan selanjutnya yaitu ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang tadi saya sebutkan, Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistis dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Dan selanjutnya yaitu dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan selanjutnya yaitu konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Dan selanjutnya yaitu ada konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan atau tangkap indrawi. Kata nasional menunjukkan kata sifat atau ruang lingkup. Bentuk kata yang berasal dari istilah nation itu berarti bangsa yang telah mengidentifikasikan diri ke dalam kehidupan bernegara, atau secara singkat dapat dikatakan sebagai bangsa yang telah bernegara.
Dan yang terakhir ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.